Oke, Mas Syahril dan Mas Amin ya, kita hari ini akan berdiskusi terkait dengan manajemen pengoperasian first level maintenance ini ya. Ini judul yang dikirimkan ke saya ya, tapi tidak apa-apa nanti kita ganti aja sesuai dengan tema pelatihan kita ya, yaitu terkait dengan apa ini yang ada di background ini ya. Electrical power generator operation, maintenance, and troubleshooting. Ya. Oke, kita perkenalkan diri dulu dengan kami ya. Ini biodata singkat saya ini Pak ya. Nama saya ini, kalau tadi Mas Amin dan Mas Syaril sudah memperkenalkan diri ya. Asal saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pekalongan. Ini tempat kelahiran saya. Sekarang saya tinggal di Yogyakarta. Nama dukuhnya di sini, ini nama desa, ini nama kecamatan, ini nama kabupaten, ini nama provinsinya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk data-data yang lain silakan dibaca sendiri, Pak. Ada pertanyaan terkait dengan biodata singkat saya? Cukup jelas ya? Nah, ini untuk keluarga saya. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 anak. Ini 3 anak saya, ini istri saya, ini saya. Dan ini beberapa kegiatan saya. Nama Syahril sama Mas Amin ya, kalau ingin belajar tentang electrical, baik itu trafo, motor, panel, pembangkit, dan lain sebagainya, itu bisa belajar di sini. Sudah saya buatkan channel YouTube-nya. Nah, silakan nanti diakses. Nama channelnya adalah Muhal Media Creation. Nah, ini ada banyak video yang sudah saya upload yang nanti bisa diakses. Nah, apa tujuan dari kegiatan pelatihan ini? Ini adalah ilustrasi saja. Mungkin Pak Amin, Pak Syahril, sebelum mengikuti pelatihan ini, mungkin masih bingung. Apalagi nih Pak Amin kan, background pendidikannya dari administrasi kan. Ini administrasi Kantoran, Pak. perkantoran ya. Sekarang bekerja di operator pembangkit. Ya, ini harus banyak belajar, tidak apa-apa. Kita harus banyak belajar. Karena memang bidangnya beda ya. Tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu akan bertambah pengetahuan dan pengalaman ya dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik. Mungkin juga Mas Amin atau Pak Sahril mungkin belum sepenuhnya memahami tentang seluk-beluk pembangkit. Gimana sih pembangkit tenaga listrik? Nah, harapannya nanti setelah mengikuti pelatihan ini, Pak Syahril dan Mas Amin ini bisa menambah ilmu, ilmunya bertambah. Nah, dengan bertambahnya ilmu nanti kompetensinya juga akan naik. Nah, kalau kompetensinya naik, pekerjaannya lebih produktif. Selain itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini yang diharapkan ya terkait dengan pelatihan ini. Sehingga nanti harapannya setelah pelatihan ini Mas Amin dan Mas Syahril ya ini bisa meningkatkan kompetensi untuk mendukung apa? Produktivitas, produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.
Nah, ini saya ucapkan selamat datang ya kepada Mas Abdul Amin dan Mas Syahril dari PT apa ini? Indo Rizatama Power. Ini bacanya Indo Rizatomo Power ya. Rizatama Power. Nah, ini pembangkit tenaga listrik. Ini pembangkitnya apa ini Pak Sahri di sana? PLTU atau PLTG? PLTU Pak. PLTU. Kapasitasnya berapa? 27 Pak. 27 megawatt. Iya Pak. 27 megawatt. Ini yang di Mulut Tambang itu ya? Iya iya betul Pak. Oke, ini yang di Mulut Tambang ya. 27 megawatt. Ya lumayan ya. Untuk boilernya, pressure-nya berapa Mas? Kenapa? Pressure-nya berapa? Tekanannya? Boilernya Pak? Iya. Kalau boiler saya kurang paham ya Pak. Oh, kurang paham ya. Ya, kalau temperaturnya berapa? Ngerti nggak? Temperatur uapnya. Ini kan pakai uap tuh. Iya iya. Nah, Mungkin Mas Amin kali Pak. Dia kan mantan ini pernah jadi operator turbin dia Pak. oh pernah jadi operator turbin ya. Berapa Mas Amin? Kalau yang masuk ke ini Pak kurang lebihnya ke generator itu kurang lebihnya 500 Pak. 500 apa? 500 derajat. Iya, kurang lebihnya. Kalau pressure-nya berapa? Berapa megapascal? Kalau untuk boiler kayak saya sama sih Pak, kurang kurang ini juga kalau masalah boiler. Boilernya kurang paham ya. Oke. Iya. Ini kan nanti ada kaitannya. Ada kaitannya nanti dengan apa? Ada kaitannya dengan frekuensi, ada kaitannya dengan tegangan ya. Jadi yang namanya pembangkit tenaga listrik itu kan konversi. Ya nanti kita bahas ya. Nah, kita masuk dulu pembahasan di awal terkait dengan sistem tenaga listrik. Jadi yang namanya energi listrik itu dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik atau dikenal dengan istilah pusat listrik. Nah, pusat listrik itu biasanya kalau di Indonesia menggunakan pembangkit-pembangkit seperti ini. Ada PLTU, yaitu tenaga uap, seperti yang ada di tempatnya Pak Saril dan Pak Amin ya. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada PLTG, tenaga gas. Ada PLTGU, gas uap. Ada PLT panas bumi, ada PLT air, ada PLT diesel. Sebenarnya nanti ada PLTMG, mesin gas. Kalau di Sulawesi ada juga kan PLT Bayu ya. Di Jawa Barat ada PLT solar. Ini baru solar, matahari, PLT Bayu, angin. Nah, listrik yang dihasilkan oleh pembangkit itu tidak langsung digunakan oleh konsumen di sini. Jadi konsumen dengan pembangkit biasanya jaraknya cukup jauh. Maka di sini butuh yang namanya saluran transmisi tenaga listrik. Nah, saluran transmisi tenaga listrik ini menggunakan tegangan tinggi. Sedangkan pembangkit biasanya menghasilkan listrik tegangan menengah. Berapa Pak Syahril tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator di sana? Tegangan listrik yang dihasilkan berapa kV, Pak Syahril? Ya Pak. Tegangannya berapa generatornya?
tegangannya, Pak. Mm-mm. Kan generator kan Oh, menghasilkan listrik, bentuknya kan tegangan ya, sama arus Mas ya. iya, Pak. Ini tegangannya berapa? Ngerti nggak? Di tiga 30-an kayak 30. 30 kV ya. Ya biasanya kalau ukuran 27 biasanya ya di bawah ya sekitar 10 kV ya. Nggak sampai 30-an ya. Tegangan Oh iya, iya, Pak. keluarannya ya. Nah, nanti masuk ke saluran transmisi. Saluran transmisinya itu biasanya nanti dinaikkan pakai trafo ya. Ngerti trafo ya, Pak Sadir? Iya, iya, ngerti, Pak. Nah, itu nanti tegangannya dinaikkan jadi tegangan transmisi. Nah, nanti oleh jaringan transmisi nanti dikirim ke mana ya? Ke pusat-pusat beban. Nah, saluran transmisi tegangannya macam-macam. Ada yang menggunakan 500 kV, ini kalau di Jawa ya, 150 kV, ada yang pakai 70 kV, bisa pakai udara maupun bawah tanah atau bawah laut. Nah, nanti ya di pemakaian nanti tegangannya diturunkan lagi oleh trafo. Bisa dipahami ini Pak Sarir? Dari Oke, tegangan Pak. tinggi diturunkan jadi tegangan menengah. Nah, Iya, iya. tegangan menengah ini nanti ya biasanya berapa? Ya tergantung dari kebutuhannya. Kalau PLN 20 kV. Nah, kalau di pembangkit biasanya tegangannya berapa? 6,6 kV. Ini untuk alat-alat berat ya, motor-motor yang besar. Motor besar di sana paling besar ukuran berapa, Pak Sahril? Iya, Pak. Di sana 6,3, Pak. 6,3 kV. Motor Iya. apa ini? ID fan ya biasanya ya. Iya, Pak. Boiler-boiler itu, Pak. Ya, itu untuk feed water pump ya, ID pump, motor pendingin itu biasanya ukurannya 6,3 kV. Nah, kalau motor-motor yang kecil itu ukurannya ya 400 volt. Kalau beban penerangan nanti diturunkan lagi menjadi berapa? Diturunkan menjadi tegangan 380 garis miring 220 volt yang digunakan ini untuk kantor, untuk peralatan-peralatan listrik yang tegangannya rendah. Sampai di sini bisa dipahami Pak Saril dan Pak Amin? Paham, Pak, paham, paham. Apa, Pak? Oke ya, ini blok diagram dari sistem tenaga listrik. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis tenaga listrik sebenarnya adalah bisnis tenaga listrik itu ya ada di sini. Pembangkit itu bisnis sendiri. Pembangkit itu bisnis sendiri ya. Nanti hasilnya dijual ke transmisi. Dari transmisi nanti dijual ke jaringan distribusi. Nah, oleh jaringan distribusi nanti dijual ke konsumen. Ini kalau PLN ya. Hmm. Kalau ditambang mungkin ini yang punya satu grup. Di sana listriknya digunakan untuk apa, Pak? Dijual ke PLN atau dipakai untuk industri sendiri? Dijual ke PLN, Pak. Dijual ke PLN. Ya berarti nanti di sini menghasilkan apa? Harus menghasilkan pendapatan. Nah, di sini dijual ya berarti kita harus ngerti nih berapa biaya pokok produksinya. Kalau menghasilkan 1 kWh itu biayanya berapa rupiah? Nah, nanti dijual ke transmisi. Siapa transmisi? Transmisi itu ya PLN. Distribusi juga PLN. Nah, kalau pembangkit itu bisa miliknya PLN, ya. Ini ada IP Indonesia Power, ada Nusantara Power. Bisa juga milik IPP ya. Kalau di sana termasuk IPP berarti ya.
Ridho Tama itu maksudnya IPP bukan? ITP maksudnya apa, Pak? IPP itu swasta, Oh, iya, 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 Pak. bukan grupnya PLN. Kalau PLN ini isinya Indonesia Power, Nusantara Power. Kebetulan PLTU di sini Pak itu anak dari IP Pak. Oh, anak dari IP ya. Berarti maksudnya IP juga. Anaknya dari IP ya, anak perusahaannya dari Indonesia Power. Jadi bukan IPP, kalau IPP swasta. Bisa dipahami ini? Iya, iya, paham, paham. Ya, yang swasta itu contohnya misalkan kayak Sumitomo ya. Yang kedua misalkan China Energy. Yang ketiga misalkan kayak Medco Energy. Nah, itu adalah IPP, dikelompokkan sebagai listrik swasta yang nanti dijual ke PLN. Nah, kalau Ridho Tama itu anaknya IP, ya berarti masuk grupnya PLN. Jadi kayak Kokindo Daya Perkasa gitu ya. Iya, Kokindo, betul, Pak. Kokindo kan anak perusahaannya dari IP ya, Indonesia IP. ya. Nah, maka untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan di sini, ya harus menjual ke PLN. Nah, PLN nanti ada divisi lain. Ada divisi transmisi, ada divisi distribusi. Maka di sini ya, produksi listrik yang dilakukan oleh pembangkit itu harus efisien supaya nanti ya pembangkit tenaga listrik bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita gambarkan ya untuk sistem tenaga listrik itu seperti ini, Pak Sahrul dan Pak Amin. Jadi posisi pembangkit ada di sini, Pak. Pembangkit tenaga listrik nanti listrik yang dihasilkan oleh pembangkit akan dikirim ke saluran transmisi. Nah, dari saluran transmisi nanti akan dikirim ya menuju ke jaringan distribusi. Nah, oleh jaringan distribusi ini dijual ke konsumen. Nah, konsumen itu nanti ada 3 jenis. Konsumen untuk yang berdaya rendah, yaitu tegangan 220 yang 1 pas dan 380 yang 3 pas. Yang kedua untuk konsumen menengah, misalkan kayak hotel, rumah sakit yang besar, perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah itu menggunakan 20 kV. Dan konsumen besar, kalau konsumen besar di sana kayak pabrik smelter gitu Pak ya. Oh iya, Pak. Nah, smelter itu termasuk besar itu ya. Maka di sana berlangganan listriknya menggunakan tegangan 150 kV. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, iya, Pak. Nah, salah satu kekurangan dari energi listrik itu adalah apa? Energi listrik itu tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar. Jadi bisnis listrik itu antara yang dibutuhkan dengan yang dihasilkan. Dikurangi rugi-rugi transmisi dan rugi-rugi di distribusi itu harus sama. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apa akibatnya kalau kurang? Ya terjadi pemadaman. Hmm. Misalkan PLTU Mulut Tambang, Ridho Tama tidak bisa produksi. Ya maka mesti ada pemadaman. Nah yang namanya konsumen ini kan tidak bisa kita pastikan. Konsumen hari ini itu mau pakainya berapa. Nah sehingga nanti dibutuhkan yang namanya dispenser. Dispenser di sini yaitu PLN ya Mas ya.
Hmm. yang nanti akan memerintahkan pembangkit untuk membangkitkan ya listrik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Hmm. Jadi nanti ada dispatch berupa apa? Berupa perintah. Oh, pembangkit Ridho Tama ini nanti membangkitkannya misalkan berapa megawatt, berapa mVAR-nya. Itu yang melakukan dispatch atau perintah itu adalah bagian dispatcher. Atau di sana mungkin namanya apa? P2B. Kalau di sana namanya apa, Mas? Iya, Pak. P2B, Pak. Ya, P2B. Yang nanti akan melakukan perintah kepada pembangkit. Oh, pembangkit Ridho Tama, PLTU Mulut Tambak, itu hari ini, jam ini menghasilkannya sekian. Nggak bisa nolak, Pak. Nggak bisa nolak. Kalau nolak gimana? Kalau nolak, pengaruhnya terhadap indeks kinerja pembangkit. Indeks kinerjanya nanti akan turun. Hmm. Kalau indeks kinerjanya turun, maka nilai kontrak pembangkitan listrik bisa dikurangi. Nah, ini yang bahaya, Pak. Kemampuannya 27, hanya diberi jatah misalkan 15. Kalau di sana gimana, Pak? 27 produksinya 27 atau berapa? Iya, Rata-rata hariannya berapa, Pak? iya, 27. Berarti full load ya ini ya, Pulut, pulut. full load. MVAR-nya berapa? Suplai MVAR juga enggak di sana? Iya, Iya, Pak. Pak, kadang Eh, kadang naik, kadang turun juga sih, Pak. Ya, ya itu memang yang namanya kan sesuai dengan kebutuhan beban. Kalau bebannya mengendaki watt-nya naik, ya nanti watt-nya naik. Kalau mengendaki VAR-nya naik, ya nanti VAR-nya naik. Kalau turun ya turun, ya. Ikut yang merintah siapa? Yang merintah dispenser. Sehingga nanti pembangkit punya yang namanya apa? ROH. Apa itu ROH, Pak? Rencana operasi harian. Punya kan, Pak? Punya ROM. Apa itu ROM? rencana Rencana operasi mingguan, Pak. mingguan. Punya ROB. Apa ROB? Rencana operasi bulanan. Dan juga punya OT. Nah, Hmm. nah, yang direncanakan itu nanti dikonsultasikan ke B2B. Nah, nanti di situ disesuaikan dengan kondisi pembangkitnya. Apakah pembangkitnya kira-kira siap nggak untuk membangkitkan sekian megawatt? Nah, nanti akan dikontrak di sini. Ini ada kontrak kan? Yang ngurusi kontrak ya pimpinan-pimpinan, Pak ya. Kalau operator Iya. yang seperti ngoperasikan aja, ya kan? Sesuai dengan ROH-nya kan? Rencana operasi harian. Hmm. Nah, kelemahan listrik itu kan nggak bisa disimpan. Seandainya bisa disimpan, Idul Fitri bisa libur, Pak ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Pengalaman sekarang kalau Idul Fitri pulang kampung enggak? Orang-orang sini aja sih kita, Pak. Tetap, Orang situ. tetap Libur juga enggak mas, kalau Idul Fitri? tetap juga kerja, Pak. Tetap masuk. Kenapa kok masuk? Ya karena nggak bisa disimpan listriknya. Kalau listriknya bisa disimpan, ya Idul Fitri pembangkitnya shutdown, yang simpanan tadi yang dikeluarin ya. Iya. Asli sana ini, Pak Sahri asli sana.
Ya, saya asli Balikpapan, Pak. Asli Balikpapan. Kalau Pak Amin asli mana? Eh, saya kebetulan dari daerah PLTU juga, Pak. Oh, dari daerah PLTU. Dekat berarti ya. Kita dekat aja. Nggak usah ngontrak ya. Kebetulan ngemes sih, Pak. Oh, ngemes. Iya. Malah enak tuh kalau ngemes. Makannya udah disediain berarti kan? Enggak, Pak. Makan sendiri. Iya. Lokasinya dari jalan raya berapa jauh, Pak? Naik kapal, Pak, ke lokasi. Oh, naik kapal. Berapa menit? Nah, sekitar 40 menitan, Pak. 40 menit. Ya, lumayan berarti ya. Ya, Ya, lumayan. kalau bolak-balik ke rumah ya repot tuh naik kapal tiap hari. Nah, sehingga di sini ya sistem tenaga listrik itu bisa dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama pembangkit tenaga listrik. Ini yang perusahaannya Pak Sahril dan Pak Amin ini ya. Ini Ridho Tama itu berarti perusahaan pembangkit tenaga listrik. Nah, dari pembangkit nanti hasilnya dikirim ke saluran transmisi. Ini perusahaan yang beda. Nah, nanti dari saluran transmisi dikirim ke jaringan distribusi. Dari jaringan distribusi dijual ke konsumen, ke rumah, ya, ke pabrik, ke kantor, dan lain sebagainya. Kalau transmisinya di sana pakai berapa kafe, Pak? Di sana ini 150 atau berapa kafe? 150, Pak. 150 ya. Jadi nanti tegangan keluaran dari generator nanti dinaikkan pakai trafo, Pak ya. Nanti dari trafo dikirim ya. Kirim kemana? Dikirim ke saluran transmisi. Nah, nanti dari saluran transmisi diturunkan lagi pakai trafo di dalam jaringan distribusi melalui gardu induk. Nah, dari gardu induk nanti dibagi-bagi ke konsumen yang membutuhkan, termasuk ke rumahnya Pak Sahril ya, termasuk ke tempatnya Pak Amin ya. Nah, sekarang terkait dengan masalah safety ya, listrik itu punya potensi bahaya. Benar enggak ini Pak Sahril? Energi listrik itu punya potensi bahaya. Nah, maka pemerintah dengan DPR itu sudah menyusun undang-undang. Apa undang-undangnya? Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini isinya tentang apa? Isinya kebijakan nasional dalam upaya menjamin tempat kerja yang aman dan lingkungan yang sehat. Di sini dikenal dengan istilah K3. Kalau di tempat kerja sana aman nggak Pak Sahril? Insya Allah aman, Pak. Aman ya? Aman. Lingkungannya sehat nggak Pak? Amin. Alhamdulillah, Pak. Ya. Sehat aja sih lingkungannya. Debunya gimana? Debunya Kalau debu kebanyakan play asnya, Pak. ya fly ash-nya gimana? Sudah Aduh. disedot pakai ESP-nya? Oh ya, itu benar, Pak. Kalau di tempat kerja pakai masker enggak? Pakai, Pak, pakai. Ya, kalau nggak pakai masker nanti bisa bahaya ya. Nah, ini nanti di situ. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang apa?
penyediaan tenaga listrik. Jadi listriknya harus apa yang pertama? Andal. Di sana andal atau tidak, Pak? Andal itu tidak sering mati-mati, Pak ya. Karena sering mati-mati enggak, Oh, Pak? Pembangkitnya. eh, baru ini sih Pak, baru tadi malam habis sinkron. Oh, baru tadi malam sinkron. Tapi sinkronnya kan maintenance, Pak? Atau ada gangguan? Ada gangguan dari ini Pak, apa? eh, batu baranya Pak. Ada gangguan dari apa? Pasokan batu baranya. Iya, Kenapa, Pak? Gangguannya apa nih? Pasokan batu baranya kenapa? Telat atau gimana? habis Pak. Jadi di bunkernya nggak ada apa, nggak ada batu bara, jadi trip unitnya Pak. Waduh lah, ini kok bisa? Ini Kalimantan kan pusatnya batu bara. Kok sampai Iya Pak, habis? jauh kali Pak ngambilnya Pak. Kurang tahu juga saya kalau mengambilnya itu di mana Pak. Kalau di sana jarang tambang batu bara apa? Ini letaknya di Mana? kabupaten apa tuh, Pak? Kutai Kartanegara, Pak. Kukar kan? Ya Kukar kan Ya. banyak tambang di sana, Pak. Banyak, Pak, cuman ya tahu Diekspor. sendiri. Ini apa namanya? Mungkin ya mahal mungkin, Pak. Kurang tahu juga. Oke ya. Ini ternyata di Kalimantan batu baranya stoknya habis ya kan? Atau dibawa ke Jawa semua? Atau semua diekspor nih? Sampai stoknya di sana nggak diperhatikan sampai habis ya? Oke ya, jangan sampai nanti terulang lagi nih. Ini kalau sampai stoknya habis ya padam ini. Blackout berarti, Pak ya? Enggak, di-tripin anu Pak. Kan ada 2 unit. Jadi kita selamatin 1 unit aja Pak, fokus pengisian ke 1 unit. Oh, berarti Satunya, dua unit satu satu mati ini berarti ya. iya. Tapi sekarang sudah sinkron lagi. Ya sudah Pak, baru tadi subuh Pak. Lancar sinkronnya. Nggak ada Alhamdulillah lancar. nggak ada gangguan ya. Sinkronisasinya manual atau otomatis, Pak? Otomatis Pak. Udah otomatis ya. Aman kalau otomatis nggak usah campur tangan operator ya. Nanti kalau sudah sinkron dia akan masuk dengan sendirinya ya. Oke. Nah, ini adalah amanah ya. Jadi nanti salah satunya di pembangkit di sini harus memenuhi ini. Andal, aman, dan akrab lingkungan. Sehingga nanti bisa menjamin manusia yang bekerja di sana sehat dan selamat. Nah, apa artinya andal? Silakan dibaca Pak Amin. Pak Amin, silakan dibaca. Oh, iya, Pak. Ya. Andal, instalasi listrik dapat beroperasi secara kesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan. Mampu mengantisipasi resiko kerusakan akibat ketidaknormalan dan gangguan. Ini namanya andal, Pak. Ya, dapat beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan. Di sana rencana overhaulnya kapan, Pak? Bulan apa? Rencana maintenance-nya kapan? Bulan depan kayaknya Pak, kalau nggak salah. Bulan depan, ya. Nah, Iya. ini namanya Anda, kalau direncanakan bulan depan, ya nanti harus sampai ke bulan depan. Jangan sampai sebelum bulan depan itu mati, Pak, ya. Termasuk kalau di sini ada apa? Ada risiko kerusakan dan ketidaknormalan. Ini harus bisa mengantisipasi.
Termasuk bahan bakarnya tadi, Pak. Ini ternyata masalahnya malah di bahan bakar. Ya kalau nggak ada bahan bakarnya ya nggak bisa produksi, Pak. Kayak genset, solarnya habis. Ternyata di Kutai Kartanegara juga bisa kehabisan batu bara. Ini saya baru dengar ini, Pak. Ya, ini kalau pas harga batu bara naik, itu repot memang ini, Pak. Karena pengusaha-pengusaha batu bara lebih senang untuk ekspor, Pak ya. Yang kedua adalah aman. Apa yang dimaksud dengan aman ini, Pak Sahril? Silakan dibaca, Pak Sahril. Kondisi instalasi listrik yang bebas dari bahaya listrik, mekanik, kimia, biologi, termal, dan bahaya lainnya. Instalasi listrik aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi yang namanya aman itu apa? Yang pertama, bebas dari bahaya. Baik bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya termal, maupun bahaya-bahaya yang lain. Nah, aman itu bagi siapa ya? Pertama bagi manusia, bagi operator, bagi teknisi, bagi orang-orang yang berada di sekitarnya dan makhluk hidup lain. Nah, yang ketiga itu akrab lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini instalasi listrik pembangkit itu memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Nanti harus dicek ya kan, gas buangnya itu harus sesuai dengan apa? Standar kementerian, pengolahan limbah B3-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini amanah undang-undang nomor 1 tahun 70, Pak. Yang pertama adalah apa di sini? Supaya aman, ya, di sini harus ada jaminan. Pemberi kerja, siapa pemberi kerja di sana? PT Ridho Tama tadi. Wajib menjamin keselamatan kerja bagi para pekerja. Di sana dijamin keamanannya, Pak. APD ada? Dijamin Pak. Ya, Lengkap kalau buat masalah safety. ya, safety-nya dijamin, ya. Yang kedua, ya, setiap pekerjaan harus diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan diantisipasi potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi nanti setiap apa yang mau dilakukan oleh operator, teknisi harus dianalisis supaya aman ya. Nah, yang ketiga itu setiap tenaga kerja teknis harus memiliki sertifikat K3. Ini sudah punya SIO belum nih? Pak Sahril, sertifikat kompetensi operator pembangkit sudah punya? Sudah Pak kebetulan. Level berapa? Level 3 Pak. Oh, udah level 3, mantap nih ya. Pak Sahril CCR. udah punya? Kan levelnya 1, 2, dan 3 ya. Berarti udah mentok nih Pak Amin nih. Kebetulan sampai 5 kan kalau nggak salah Pak. Oh, sampai 5 kalau di sana. Iya, Bukan 3 tau? bukan Pak. Kalau 3 itu masih pelaksana senior. Pelaksana senior. Oke. Berarti yang supervisor berapa? Oke ya, ini terkait dengan sertifikasi. Nah, yang keempat itu harus memenuhi aspek lingkungan yang sehat. Yang kelima, kalau ada pekerjaan, ini ya, perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Sudah ada belum di sana, Pak? SMK 3-nya.
Suaranya belum keluar Pak Saril. Masih di mute itu Pak secara. Iya, masih di mute Pak Saril. Mungkin bisa di unmute. Ah, Nah, Nah, sudah ada ya Pak ya, Saril Pak. ya? Oh iya ada Pak. Nah, yang terakhir itu peralatan produksi memiliki SLO. Sudah ada SLO-nya Pak di sana? SLO apa Pak? Sertifikat layak operasi. Oh iya 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 Pak. Ini minimal setahun sekali Pak, diupdate kan? Apakah masih layak operasi atau tidak? Nah, yang Hmm. kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Nah, ini amanahnya ya. Yang pertama apa di sini? Setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi keselamatan. Jadi kalau undang-undang ini naker Pak ya, Kementerian Tenaga Kerja. Kalau ini Kementerian ES. Yang kedua apa? Alat-alat yang digunakan harus standar SNI. Di sana pakai standar apa Pak? Alat-alatnya Pak? Sudah SNI Pak ya? Iya Pak. Nah, tenaga teknisnya harus punya sertifikat kompetensi. Operatornya punya sertifikat kompetensi, teknisinya juga, termasuk ahlinya, engineeringnya. Yang berikutnya tentang lingkungan, yang berikutnya ini adalah kegiatan penunjang rekanan. Rekanan itu nggak boleh sembarangan. Di sana rekanannya banyak enggak? Pekerjaan-pekerjaan kadang-kadang kan dihandle oleh vendor, Pak ya. Oh iya Pak. Nah, itu harus memenuhi ini untuk vendornya. Punya badan usaha yang punya sertifikat badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. Nah, alat-alatnya instalasi listrik wajib memiliki SLO sama dengan yang tadi. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Iya paham Pak. Nah, kalau ini semua dilakukan, insya Allah aman, Pak ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan pemerintah ini, SLO ini, Pak? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, ya, yang dijelaskan dalam PP Nomor 12 Tahun 2015. Nah, maka di sini yang harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk mendapatkan SLO yaitu yang pertama apa, Pak? Pembangkit tenaga listrik. Nah, ini penting. Jangan sampai nanti pembangkit tenaga listriknya belum memiliki sertifikat layak operasi. Nah, apa yang kedua? Yang kedua, saluran transmisinya. Yang ketiga, yaitu jaringan distribusi. Nah, yang keempat, itu ada pemanfaatan tenaga listrik. Baik pemanfaatan untuk tegangan tinggi, ini yang tadi untuk pabrik-pabrik smelter, pabrik petrokimia, pabrik food and beverage yang besar-besar, Pak ya. Itu pemanfaatannya tegangan tinggi. Yang kedua, pemanfaatan tegangan menengah. Nah, ini untuk yang
Seperti tempatnya Pak ini ya, itu pembangkit itu juga pemanfaat juga, karena ada pemakaian sendiri Pak ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kan ada trafo auxiliary-nya kan, UAT-nya ada ya. Udah Nah, ada. UAT-nya itu kan ngambil dari mana? Ngambil dari keluaran pembangkit atau ngambil dari luar? Nah, ini Dari nanti pembangkit. ini masuknya adalah untuk pemanfaat tegangan mana maupun pemanfaatan tegangan rendah. Nah, ini untuk rumah tangga, untuk sekolah, ya, untuk masjid, ya, tempat ibadah, tempat usaha yang kecil, ya, itu pakainya tegangan rendah. Yang tegangan tinggi 150 kV, tegangan menengah 20 kV, yang ini tegangan 380 garis miring 220 volt. Bisa difahami, Pak? Nah, untuk mendapatkan SLO syaratnya apa? Ya, ada izin usaha, lokasi instalasinya jelas, jenis dan kapasitas instalasinya, ada gambar instalasi dan tata letak, ada diagram satu garis, ada diagram rinci atau wiring diagram, ada spesifikasi teknis, peralatan utama, dan ada standar yang digunakan. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini tujuannya untuk menjamin apa? Keselamatan. Nah, sekarang kita bahas pembangkit tenaga listrik ya. Pembangkit tenaga listrik itu adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengubah dari energi primer menjadi energi listrik. Jadi listrik itu bukan energi primer, tapi masuknya listrik itu energi sekunder. Kenapa listrik masuk energi sekunder? Karena listrik tidak tersedia di alam yang langsung bisa kita gunakan. Sebenarnya ada energi di alam, yaitu energi petir, Pak ya. Cuma kita bisa nggak menggunakan energi petir untuk listrik. Bukannya bermanfaat, malah membawa celaka, Pak ya. Maka di sini ya, listrik itu tidak menggunakan petir, tetapi menggunakan konversi dari energi primer. Nah, apa energi primernya? Energi primer itu bisa dari BBM, bensin atau solar. Kalau ini namanya PLTD. Pakai penggerak mulanya mesin diesel. Nah, mesin dieselnya nanti digunakan untuk memutar generator. Contohnya apa? Genset. Di sana ada genset, Pak Amin? Eh, ada Pak kalau di PLTU Pak. Ya mesti ada ya untuk backup Iya buat ini emergency. emergency ya. Kalau pas sumber utamanya itu trouble ya, Iya, seperti kontrol itu nggak boleh mati kan, nggak boleh mati. BIS nggak boleh mati ya, sistem pelumasan nggak boleh mati ya, terus sistem apa ya yang nggak boleh mati itu ya harus pakai genset, termasuk server Pak ya. Nah yang kedua adalah PLTA, yaitu menggunakan air. Nah kalau di sini namanya turbin air.
Kalau uap nanti digunakan untuk mutar turbin, berarti namanya turbin uap. Ini PLTU. Kalau gas PLTG, kalau ini PLTGU, ini PLT panas. Dan ini PLT nu. Jadi listrik itu dibangkitkan dari energi primer. Energi primer itu nanti digunakan untuk merubah energi primer tadi dari kimia atau dari air atau dari nuklir menjadi energi mekanik, yaitu berupa putaran turbin. Nah, nanti putaran turbin itu dikoppel dengan mesin generator sehingga generator menghasilkan listrik. Nah, listriknya nanti dikirim ke saluran transmisi, dikirim ke jaringan distribusi, dan dikirim ke konsum. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ya, Ada yang mau paham, Pak. ditanyakan? Enggak, Pak. Nah, sekarang kita lihat jenis pembangkit tenaga listrik. Ya. Nah, pembangkit tenaga listrik macamnya ada banyak. Ini apa ini, Pak? Kalau ada cerobongnya ini berarti apa ini? PLTU, Pak. PLTU. Nah, PLTU seperti apa? Nah, ini Pak ya, PLTU. Prinsip kerja PLTU. Gambarannya begini. Jadi PLTU dimulai dari mana? Ya, dari proses BOP Pak ya, Balance of Plants. Di mana nanti kita membutuhkan air yang kita ambil bisa dari sungai, bisa dari danau, bisa dari laut ya. Kita pompa dengan menggunakan pompa, kita filter, kita lakukan reverse osmosis, kita lakukan deklorinasisasi, kita lakukan demineralisasi agar airnya itu siap untuk kita masukkan ke boiler. Nah, nanti di boiler nanti air ini akan dimasak dengan menggunakan bahan bakarnya batu bara. Nah, nanti batu baranya nanti di sini ada burner, batu baranya nanti dibakar ya, menghasilkan reaksi kimia berupa pembakaran ya. Nah, ini api panas yang dihasilkan batu bara itu digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler. Sehingga nanti air yang dimasak di boiler ini akan berubah menjadi uap. Nah, uapnya selanjutnya akan dikirim ke turbin, yaitu tepatnya di high pressure turbin. Karena uap itu punya tekanan tinggi dan temperatur yang tinggi, maka di sini turbin akan berputar. Nah, turbin yang berputar, dia nanti dikoppel di porosnya di sini ada high pressure, ada intermediate pressure, dan ada low pressure turbin. Nah, dari sini nanti turbin itu dikoppel dengan mesin generator. Setelah generator dieksitasi, maka generator akan menghasilkan listrik. Listriknya nanti dinaikkan tegangannya oleh trafo, nanti listriknya dikirim ke saluran transmisi seperti ini. Nah, proses siklusnya apa di sini? Di turbin, uap yang digunakan untuk muter turbin
nanti akan didinginkan oleh kondenser, uapnya akan berubah menjadi air dingin, nanti dipisahkan di sini ada proses reheaternya, nanti dipompa lagi menuju ke boiler. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Ini saya kira sama ya prosesnya dengan PLTU yang ada di sana, sama nggak, Pak? Sama, Pak, sama. Sama ya, hanya perbedaan kapasitas. Ini prosesnya sama. Nah, kalau Bapak di operator bagian mananya, Pak, di sana, Pak? Penanganan abu, Pak. Oh, di penanganan abunya ya. Untuk yang abu fly ash atau yang abu bottom ash? Dua, ya, dua. Play as dan bottom as, Pak. Fly ash dan bottom ash. Kalau Pak Amin, di bagian apa, Pak Amin? Ya, itu saya, Pak. Sama sama Mas Aril juga gitu juga. Sama ya, keduanya sama. Nah, di bagian abu ya nanti ya bagaimana mengoperasikan peralatan-peralatan untuk melakukan apa? Melakukan penanganan abu baik yang fly ash maupun yang bottom ash. Kalau yang fly ash itu terbangnya sampai tingginya ini berapa meter, Pak? Terbangnya tingginya sampai berapa, Pak, itu, Pak? Menaranya, towernya berapa meter itu? Enggak, enggak, enggak tahu kalau tingginya saya itu, Pak. Ya, yang penting tinggi aja lah ya, Pak ya. Tapi kalau daerah sekitar nggak nyebar ke sana, Pak. Berhasil ditangkap berapa persen, Pak, yang berhasil ditangkap itu? Kalau PLTU ini, Pak, jauh daripada penduduk, Pak. Oh, jauh ya. Aman ya Jauh. berarti ya. Makanya Malah jadi naik, pupuk ya. ya makanya naik kapal 40 sekitar 40 menit kan, Pak, jauh. 40 menitan. Oke ya. Itu berarti batu baranya juga dikirimnya pakai kapal ya. Iya, Pak, pakai tongkang dia masuknya. Itu air untuk boilernya ngambilnya dari mana, Pak? Dari air sungai atau air apa? Air sungai, Pak. Air sungai. Kan sungai Sungai Kalimantan kan. Iya, sungainya sungai apa, Pak, sana itu? Maksudnya, Pak, Nama sungainya sungai apa itu? sungai sungai apa ya namanya? Mahakam atau mana? Iya, Bukan ya? Sungai Mahakam, Pak. Oh, masih Sungai Tim masuk Mahakam ya. untuk Sungai Mahakam. Iya, oke. Ya. Oke ya, ini yang untuk PLTU, Pak ya. Nah, ini PLT diesel ya, PLTD atau genset. Ini PLTG, ini PLTGU, ini PLT nuklir, dan ini PLTMG. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak sekalian? Iya, iya, Pak. Nah, ini termasuk pembangkit-pembangkit yang konvensional ya. Nah, yang sekarang banyak dikembangkan itu adalah pembangkit-pembangkit listrik yang masuk kategori apa, Pak, di sini? Renewable. Jadi kalau batu bara, PLTU itu kan kalau pakai batu bara ya tidak renewable. Hmm.
Kalau mau renewable nanti pakainya ini Pak, cangkang sawit Pak ya. Kalau di Kukar banyak sawit nggak Pak? Di sana? Oh, banyak Pak. Tangkos gitu ya, Pak? Iya, pakainya itu tangkosnya ya, bisa. Atau cangkangnya Pak ya. Kalau sana isinya apa? Istilahnya apa di sana? Tangkos. Tangkos. Tangkos itu bisa dimanfaatkan untuk renewable tadi ya. Karena kan tidak habis Pak ya. Terus Hmm. nanti ditanam lagi, muncul lagi. Nah itu bisa dimanfaatkan. Cuma biasanya itu dimanfaatkan oleh itu Pak ya. Oleh yang dekat-dekat sawit ya. Iya, itu kan sejenis pupuk juga dia, Pak. Oh yang tangkos untuk pupuk. Ini cangkangnya berarti Pak. Bukan pupuk berarti. Satu, sebenarnya kalau menurut petani itu, Pak, kalau dari satu seluruh kebagiannya itu semua pupuk, Pak. Selain Hmm, selain buah. selain buah. Ya, kalau buahnya udah busuk juga bisa jadi pupuk dia, Pak. Malah menghidupkan dirinya sendiri. Gitu ya. Mantap. Sawit itu ya kayak kelapa berarti Pak ya. Iya. Nah ini yang renewable Pak ya. Ini ada PLT Bayu yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini ada PLT Solar. Ini banyak dikembangkan juga ya. Di Kalimantan juga banyak dikembangkan ya PLT Solar ini. Ada PLT panas bumi. Kalau panas bumi di Kalimantan tidak ada Pak ya. Karena nggak ada gunung kan di Kalimantan itu. Nggak ada Pak, gunung sini, Pak. Adanya pegunungan Pak. Iya. Nah, PLT panas bumi banyak di Jawa. Jawa banyak ya. Ada Dieng, ada Bandung, ada Kamojang, ada Darajat, ada Wayang Windu dan lain sebagainya. Termasuk Ijen ya, Kawah Ijen. Nah, ini PLTA, PLT air atau mikrohidro, ada PLT Omba, ada PLT Otek, ada biogas. Nah, ini biogas ini juga banyak digunakan di pabrik kelapa sawit, Pak ya. Ini kalau pabrik kelapa sawit itu kan limbahnya sawit itu kan dimanfaatkan untuk biogas. Tadi untuk pupuk ya. Nah, itu proses fermentasinya itu gasnya dimanfaatkan untuk pembangkit. Ini untuk jenis-jenis pembangkit yang renewable. Nah, kalau pembangkit masa depan seperti apa? Ini adalah pembangkit listrik masa depan, yaitu pakai reaksi nuklir, pembangkit nuklir, tapi pakainya fusi, bukan pakai fisi. Kalau nuklir yang lama kan pakainya fisi, Pak ya. Nah, kalau pakai fisi, pakainya kan uranium, berbahaya. Nah, kalau yang ini pakainya adalah reaksi fusi, menggunakan bahan bakarnya adalah hidrogen, Pak ya. Hidrogen itu dipaksa untuk berubah menjadi gas helium. Nah, ini mirip seperti apa yang terjadi pada inti matahari. Sehingga pembangkit ini dikenal dengan istilah matahari buat. Cuma sampai sekarang ya, matahari buatan masih dalam bentuk prototipe. Ini dikembangkan oleh negara-negara besar ya, ada 37 negara yang mengembangkan ya, di antaranya Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Korea, Jepang dan negara-negara lainnya. Nah, kapan pembangkit ini diperkirakan bisa beroperasi? Tahun 2020. 2060 kok 2020. 2060. Karena masalahnya adalah pembangkit listrik nuklir fusi hidrogen ini membutuhkan temperatur yang sangat tinggi, yaitu 100 juta derajat Celcius. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Sebelum kita lanjut, Hmm. Kalau pembangkit tenaga nuklir itu hemat ya, Pak? gimana Mas Ariel? Kalau pembangkit tenaga nuklir itu jauh lebih hemat ya, Pak? Sama Iya, lebih kalau efisien. nuklir sangat hemat, sangat efisien. 1 gram nuklir itu setara dengan 10 ton batu bara. Itu 1 gram aja. Tapi bahayanya luar biasa ya. Iya. Kalau nuklir bahaya. Nah, kalau yang ini nuklir tapi yang pakai fusi hidrogen tanpa radioaktif. Kalau yang ini nuklir yang bahaya, nuklir yang ini, Mas. Nah, ini PLTN ini yang bahaya. Ini yang bahaya ya. Efisien betul ya, tapi sangat berbahaya kalau bocor ya. Kalau bocor itu mungkin satu pulau bisa nanti nggak berpenghuni ya, seperti yang terjadi di Rusia ya, Chernobyl. Itu satu pulau itu nggak berpenghuni, nggak boleh dihuni. Padahal Chernobyl itu kebocorannya tahun berapa ya? Mungkin udah 30 tahun yang lalu, Pak ya. Tapi sampai sekarang Chernobyl belum boleh diakses manusia. Kalau nggak bocor nggak masalah ya. Masalahnya kalau terjadi kebocoran. Mantap. Bisa dipahami ya ini ya. Iya, Pak. Ini terkait dengan ya untuk nuklir ya. Tapi kalau yang ini nuklir aman ini nuklirnya aman karena tidak menggunakan bahan radioaktif. Begitu dipakai selesai bubar ya kan? Karena dia bahannya adalah hidrogen. Hidrogen itu tidak berbahaya. Tapi ya tetap ada potensi bahaya karena dia temperatur dan tekanannya tinggi. Ya. Oke, kita mau break dulu atau lanjut ini Pak Tony? Baik Pak, sekarang pukul 10.15 ya. Mungkin kita break terlebih dahulu 15 menit Bapak. Oke, ya. Kita mulai lagi jam 10 lewat 30 menit ya Bapak. Ya, oke. Mm-mm. Baik Bapak, ngopi-ngopi dulu.